Ya pemirsa, sebelum kita membahas seperti apa analisis teknikal dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang direkomendasikan pada hari ini, kami tampilkan terlebih dahulu beberapa agenda ekonomi pada hari ini, Kamis 24 Agustus 2023. Dari Asia pemirsa, ada keputusan suku bunga Bank Indonesia, kemudian ada indeks harga produsen atau IHP Korea Selatan di bulan Juli dan juga month on month, keputusan suku bunga Korea Selatan di bulan Agustus, neraca perdagangan Hong Kong. Kemudian dari Amerika Serikat sendiri adalah dimulainya simposium Jackson Hole dan klaim pengangguran berkelanjutan dari Amerika Serikat. Kalau dari Bursa Efek Indonesia pemirsa, emiten yang memiliki agenda RUPS hari ini diantaranya adalah GTBO, kemudian juga MBTO. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat seperti apa sih acuan dari indeks-indeks kawasan regional Asia. Pada pagi hari ini kompak dibuka di teritori positif. Kita lihat ada Nikkei Jepang naik 0,24%, Straits Times Singapura naik 0,41%, Kospi Korea Selatan naik 0,67%, Hang Seng Hong Kong naik 0,31%. Apakah penguatan dari bursa Asia ini pemirsa juga akan sejalan ataupun melanjutkan penguatan juga dari indeks harga saham gabungan, nanti kita akan lihat. Tapi kita akan berbincang pada pagi hari ini jelang pembukaan perdagangan sesi pertama bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Pak Angelo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Angelo. Langsung saja kita ke IHSG terlebih dahulu. Dalam beberapa hari terakhir ini mempertahankan penguatan ke 6.900. Ini sudah di resisten jangka pendeknya atau belum? Sebenarnya dilihat dari chart 1 jam, IHSG menunjukkan pendakian yang bagus ya. Kita lihat resisten kuat di 6930 itu udah sempat ditembus ke atas. Sayangnya dalam chart daily kemarin muncul inverted hammer di atas. Nah, ini adalah pola bearish ya jika muncul di atas. Ini membuat kita rada khawatir karena bisa terjadi pullback. Tapi kalau terjadi pullback, ini kesempatan bagus ya untuk buy on weakness bagi saham-saham yang mengikuti pullback IHSG. Nah, kalau kita lihat di chart 15 menit, jika memang inverted hammer tadi bekerja, IHSG bisa turun ke 6880. Nah, resisten IHSG sekarang ada di 6970. Nanti jika uptrend berlanjut, dia akan tembus dan targetnya bisa ke 7100. Oh, target berikutnya adalah ke 7.100, tapi harus tembus dulu di 6970 ya? 70, ya. Oh, oke, selama 6970 belum berhasil dicapai, kemungkinan support kuatnya masih di 6880 ya? Iya, betul. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Kalau begitu, saham-saham seperti apa yang Anda rekomendasikan? Kita jeda dulu ya, Pak Angelo dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami, segmen Market Buzz segera akan kembali. Terima kasih kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Buzz. Kita akan membahas analisis secara teknikal saham dan juga indeks harga saham gabungan bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Berikut rekomendasi saham pilihan dari Pak Angelo, ada BDKR support 498, resisten 595, direkomendasikan buy. Kemudian pemirsa ada Kayu support di 260, resisten di 300, buy. Pani support di 2.760, resisten di 3.500 buy, dan SGER support di 1.245, resisten di 1.430 juga direkomendasikan buy. Oke, Pak Angelo, ini masih agak 50-50 gitu ya, karena IHSG sempat ke 6.930-an tetapi turun lagi. Anda bilang ada peluang akan turun lagi, tapi itu kesempatan untuk beli, atau bisa juga melanjutkan penguatan tapi harus break dulu di 6970 baru bisa dikatakan akan uptrend ke 7100 gitu ya Pak Angelo ya? Ya, betul. Oke, apa yang membuat Pak Angelo merekomendasikan saham-saham yang baru saja kita tampilkan di layar? Kita mulai dari BDKR terlebih dahulu. Saham-saham yang saya rekomendasikan ini umumnya sudah tinggi, tapi terlihat pembelian tuh masih terus berlanjut ya sampai bahkan kemarin atau dari hari Senin. Jadi peluang untuk melanjutkan pendakian itu masih cukup besar. Nah, untuk BDKR kita lihat sejak hari Senin ada beberapa kali lagi pembelian ya. Jadi waktu dia kemarin koreksi itu kesempatan untuk melakukan bottom fishing atau buy on weakness. Jadi kita melihat targetnya nanti ada di 595 ya, dan support ada di 498.
Oke, ratio 498 sampai 595 ya Pak ya? Betul, betul. Misalnya berhasil ketembus ke 595, target berikutnya di posisi berapa? Kalau tembus 595, kita harus menggunakan Fibonacci extension, maka kita bisa mendapatkan nanti targetnya di sekitar 600 ya. 600 ya? Oh sorry, sebentar. Itu justru target 595. Target berikutnya ada di level 700. 700, lebih jauh tentunya ya dari target pertama. Ini adalah saham baru ya Pak ya, berdikari pondasi Ya. Perkasa Tbk, baru IPO kurang lebih selama 3 bulan. Tapi menurut Pak Ijolo ini layak dicermati, lebih ke trading ya Pak Ijolo ya? Lebih ke trading ya. Trading, oke. Mengikuti tren. Mengikuti tren. Kalau kayu bagaimana? Trading juga atau seperti apa Pak? Ini rekomendasinya juga buy. Kayu juga sama ya, ini sudah tinggi sebetulnya, tapi pembelian itu nggak berhenti nih. Kita lihat masih ada pembelian berlanjut ya, bahkan sampai 2 hari lalu. Jadi ya support memang ada di 260. Nah resisten yang menjadi target juga itu ada di 3.500 dulu. 3.500. Misalnya saat ini kan di 282, dalam 3 bulan terakhir sudah naik pemirsa 200, hampir 250%. Kalau 1 minggu aja kenaikannya 24,78%. Pak Angelo, kita masuknya di level berapa? Apakah current price? Bisa current price, bisa kalau terjadi pullback ke sekitar di atas 260 ya. Tren yang terbentuk dari pola teknikalnya bagaimana Pak? Uptrendnya bagus ini, uptrendnya cukup kuat. Hati-hati aja kalau misalnya ada pullback ke level berapa? Support kuat mungkin Pak? Kalau 260 ditembus itu sebaiknya kabur dulu, lalu lihat lagi nanti apakah ada pembelian kembali atau tidak. Oke, kalau 260 ke bawah ini berhasil ditembus atau break ke bawah, kabur dulu gitu ya Pak ya. Nanti beli lagi kalau misalnya menguat di atas level tersebut. Tapi tahanan kuatnya saat ini untuk kayu 260 ya Pak ya? Support itu dia support, bukan tahan. Support kuatnya kan? Ya. Oke. Kemudian Anda juga merekomendasikan ada PANI, support di 2760, resisten di 3.500. Pola apa yang sedang terbentuk oleh saham ini Pak? Ini uptrend sama masih kuat ya, kalau pola belum terbentuk karena belum konsolidasi, dan pendakinya ini sama belum selesai ya. Ada pembelian besar lagi itu selama 2 hari terakhir. Jadi kalau kita lihat supportnya memang sekarang ada di 2760. Nah resisten atau targetnya ada di 3.500 tuh, lumayan tuh 25%. 3.500, kalau sekarang kan masih di 3.050 nih Pak. Belinya sebaiknya di level berapa kalau jangka pendek? Beli sekarang atau ya kalau dia pullback sedikit ke 2760. 2760 ya? Itu adalah support juga ya Pak Angelo? Ya, itu juga support. Oke, dekat-dekat support boleh lakukan pembelian lagi. SGER bagaimana Pak? Sama dengan 3 saham tadi, malah dia baru break dari konsolidasi intraday ya. Ini suatu peluang yang bagus karena dia secara intraday baru mulai bergerak lagi ke atas. Demikian pula daily. Nah, supportnya ada di 1245. Resisten atau targetnya itu ada di 1430. 1430. Oke, saat ini di 1325 boleh mulai cicil pembelian ya Pak ya, sampai dengan support tadi, dan targetnya tadi di level 1430. 1430. Kalau 1430 berhasil tercapai Pak Angelo, target berikutnya? Itu lumayan, berarti harusnya ada pembelian yang besar lagi tuh sampai dia bisa break ke 1430, maka target berikutnya itu bisa mencapai level di Fibonacci extension yang kedua, yaitu sekitar 1.700. 1.700. Oke. Kalau melihat dari saham-saham 4 saham yang baru saja kita bahas, rekomendasi Anda ada BDKR, Kayu, PANI, SGER. Saya lihat kesamaannya itu Pak Angelo adalah kinerja dari harga sahamnya melesat cukup signifikan dari awal tahun bahkan ya, kecuali yang tadi memang baru IPO 3 bulan terakhir, ini cukup konsisten. Dan juga tampaknya Anda melihat ke buying power-nya gitu ya, atau seperti apa Pak? Kenapa Anda memilih saham ini? Betul, dari buying power. Kalau dari technical analysis itu melihatnya dari market volume ya.
Dan itu memang menunjukkan kekuatan dari arah harga. Oke, ini kan saham-saham second mungkin Pak ya, dan juga third liner. Kalau saham first liner atau blue chips, apakah ada yang juga menjadi perhatian Pak Angelo, atau Pak Angelo melihat bahwa memang saat ini menariknya ya cermati saham-saham second liner? Ada juga saham-saham blue chip, tapi saya belum siap untuk presentasikan. Oke, kalau begitu saya ajukan saham gitu ya. Ini kemarin ada informasi seputar kinerja keuangan dari Adaro yang turun begitu ya dibandingkan dengan kinerja sebelumnya yang lebih baik. Nah, kalau melihat dari Adaro ini peluangnya seperti apa sih Pak? Karena Adaro kan beberapa hari terakhir menguat. Dan kemarin ITMG dan beberapa saham tambang batubara juga menguat, tapi Adaro udah ketinggalan setelah rilis kinerjanya, ternyata sahamnya kalau nggak salah stagnan di perdagangan kemarin sore. Adaro tuh semenarik apa sih Pak secara teknikal? Secara teknikal kalau kita melihat dia sudah selesai nih pendakian karena sudah kena resisten ya. Dan kalau kita lihat di chart intraday kelihatan ada aksi jual cukup besar tuh kemarin pagi. Jadi ini udah selesai dia naiknya. Oh, sudah selesai. Jadi tidak disarankan, bukan peluang untuk akumulasi lagi nih Pak ya? Jangan dulu, tunggu sampai ada pembelian besar atau demand yang baru yang cukup signifikan. Oke, tunggu ada demand yang besar, baru kita mulai ikutan. Selama itu belum terlihat, masih ada peluang lanjutan pelemahan untuk Adaro Pak ya? Betul, betul. Oke, kalau kita lihat analisis dari saham Adaro ini terendah dalam 1 minggu terakhir adalah di 2.480. Apakah ada kemungkinan menguji level tersebut terlebih dahulu Pak, kalau misalnya turun? Support kuatnya itu ada di 2.400 sampai 2.520. Jadi di sekitar situ, tapi kelihatannya yang kemarin pagi ada penjualan besar itu lebih besar ya daripada pembelian di tanggal berapa nih? Tanggal 15 Agustus. Jadi kelihatannya mungkin kemungkinan besar masih akan ditembus lagi nih. Oke, ini kan masih banyak kemungkinannya kalau Adaro. Bagaimana kalau saham UNTR dan juga mungkin Medco? Kalau saya lihat nih Pak, kemarin kan UNTR masuk net foreign buy, posisi keempat, Medco-nya di posisi kelima. Berarti kan lebih confirm lah. Tapi gimana menurut Anda? Kita ke yang agak murah dulu mungkin ya, Medco. Medco ya, itu di 1105. ini bagus karena dia baru break lagi dari konsolidasi. Nah kalau kita mau lihat lebih dekatnya yaitu di intraday, ini juga masih oke ya, pembeliannya masih bagus kemarin. Jadi kalau mau berlanjut itu masih ada peluang untuk itu. Dan kalau ada pullback, dia akan turun ke sekitar atas 1090. Itu bisa buy on weakness juga di situ. 1090, nggak terlalu banyak ya, nggak perlu terlalu bersabar lama-lama. 1090 sudah boleh buy lagi ya untuk Medco ini. Kalau misalnya target-target jangka pendeknya di level berapa Pak? Nah untuk NTR target jangka pendeknya kita bisa coba ya gunakan Fibonacci extension. Ini saya paling suka menggunakan ini karena cukup Medco akurat. Pak, Medco itu ada di targetnya pertama di 1160. 1160. Target berikutnya di 1250. Oke, secara teknikal lebih menarik UNTR apa Medco? Meskipun Kalau ya secara nilai teknikal, jauh ya. Kalau secara teknikal jauh lebih menarik Medco karena range-nya UNTR ini tipis sekali. Jadi kalau top profitnya nggak gede. Kalau Medco masih lebih besar. Baik. Yang lagi hangat juga nih Pak Angelo adalah terkait dengan Garuda Indonesia yang rencananya akan merger dengan Citylink, kemudian juga Pelita Air begitu ya. Tampaknya direspon positif oleh market, termasuk juga saham anak usahanya kemarin gitu ya. Bagaimana Anda melihat Garuda Indonesia dulu? Betul nih, kelihatan sekali marketnya sangat bersemangat ya, ada breakaway gap di sini. Jadi pendakiannya ini akan cukup bagus dan kelihatannya dari volume yang terakhir ini belum selesai nih, pendakian baru mulai malah. Oh baru mulai? Kalau baru mulai menarik dong Pak untuk melakukan pembelian? Iya, secara teknikal menarik. Dari breakaway gap ini itu awal dari satu gerakan uptrend ya. Oke, break apa tadi Pak? Breakaway gap. Nah, ada gap gitu. Berarti gapnya udah di break begitu ya?
Ya, dia keluar dari satu konsolidasi dengan membentuk gap itu namanya breakaway gap. Tapi bukan bullish ya Pak ya? Bullish. Oh, ini sudah masuk kategori bullish. Ya, Dalam sepekan kan naiknya sudah 23% Pak, dan dalam 3 hari berturut-turut ini menguat sangat signifikan dari 5%, kemudian di hari Selasa hampir 9%, kemarin masih lanjut kenaikannya 9,5%. Apakah karena harganya yang tergolong cukup apa ya Pak, bukan murah juga, tapi maksudnya secara nilai untuk retail tuh lebih mudah lah gitu Pak, karena di bawah level 100 itu yang membuat harga sahamnya juga masih terus melanjutkan penguatan, atau seperti apa sih Pak? ya itu juga, tapi lebih kepada marketnya yang sangat bersemangat ya, dari volume yang tinggi ini kita bisa lihat itu. Masuk 80 masih oke? Masih oke. Oke, Kita masih masih oke. bisa mengharap pendakiannya itu mencapai level, kembali ya kita menggunakan Fibonacci extension, itu masih bisa mencapai sekitar 100. 90. Oh, 90 dulu ya Pak ya, saya terlalu semangat. 90 dulu, baru kemudian level berapa? 100? Nah, untuk level berikutnya kita harus lihat dulu nih apakah di 90 itu terjadi akumulasi atau enggak. Kita harus lihat volumenya nanti. Kuncinya lagi-lagi akumulasi ya Pak ya, apakah ada net buying power di sana atau tidak? Kalau ada indikasi melanjutkan penguatan, kalau belum sabar dulu gitu ya, jangan Ya, buru-buru. betul. Target berikutnya adalah 90, buy di 80 karena sudah break gap tadi, boleh Pak? Boleh. Boleh ya? Sepertinya malah gap tadi tuh, kalau misalnya dia pullback ke sekitar 74, itu kesempatan untuk buy on weakness justru. Oke, ada kemungkinan pullback sedikit karena mungkin kenaikannya juga sudah signifikan, mungkin akan ada aksi profit taking. 74 layak untuk beli lagi, tapi batasi kerugian kalau ternyata jatuh ke level berapa Pak? Kalau dia tembus gap dari high candle sebelumnya itu 73 ya, kalau dia tembus itu ya harus kabur. Oke. Satu lagi nih Pak ya, yang berkaitan juga dengan Garuda Indonesia, GMFI, Garuda Maintenance Facility 78, dan kemarin kenaikannya juga signifikan. Lebih menarik GMFI-nya atau Garudanya nih Pak, kalau secara teknikal? Secara teknikal GMF ini sebaiknya dihindari karena ini sangat tidak liquid ya, jadi takutnya kita gampang beli tapi susah jual. Lebih baik kita di GIAA, masih lebih liquid. Oke, berarti ada kunci lagi nih dari Pak Angelo. Kalau mencermati saham-saham second liner, jangan cuma lihat dari kenaikan harga sahamnya yang signifikan, tapi juga harus dilihat dari buying powernya, dan itu saham liquid atau enggak gitu ya Pak ya, karena jangan sampai Ya. kita nyangkut untung. Betul. Tidak bisa direalisasikan. Oke, demikian untuk beberapa saham pemirsa di segmen ini, dan kami akan lanjutkan untuk membahas pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pemirsa, saham apa yang menjadi top gainers dan top losers, karena waktu menunjukkan pukul 9, tapi usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9:02, di mana indeks harga saham gabungan pembukaan sesi pertama turun 0,02%, tipis sekali, tampaknya berusaha untuk kembali ke teritori positif pemirsa ya. Iya, dan akhirnya di menit 9 lewat masih 2 menit ini naik 0,1%, 6 poin ke 6.926. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat pemirsa di 15.290, dari sebelumnya di kisaran 15.300-an terhadap dolar Amerika Serikat. Naik tipis pagi hari ini 0,01% jelang hasil keputusan dari Bank Indonesia mengenai suku bunga pada siang hari nanti. Deretan saham yang menjadi top gainers pemirsa adalah saham-saham seperti KKES yang menguat 12,28%, Garuda Indonesia masih melanjutkan penguatan 10%, kemudian ada HBAT, Minahasa membangun hebat, naik hampir 10%, kemudian ada Graha Mitra Asia atau RELF, GMFI atau Garuda Maintenance Facility Aero juga masih menguat pemirsa 7,69%, dan saham-saham yang menjadi top losers adalah WGSH atau Wira Global Solusi, turun 10%, Cuan atau Petrindo Jaya Kreasi turun 7%, PUPD juga turun hampir 5%, Humi, Humpus Maritim Internasional turun 5%, AMMN atau Aman Mineral Internasional turun 3,66%, GTRA
juga turun 2,7% dan beberapa saham lainnya seperti Anda bisa cermati di data RTI Anda pemirsa pada pagi hari ini. Oke, Pak Angelo, kita bahas lagi ya. Tadi kan kita sudah membahas Garuda Indonesia nih Pak, sama GMFI. Anda bilang GMFI ini lagi kenaikannya signifikan, tapi khawatirnya nanti kita masuk kemudian untung tapi nggak bisa jualan karena kurang liquid. Kita lebih baik ke GIAA-nya. GIAA sejauh ini masih melanjutkan penguatan Pak. Kalau kita update tadi di posisi 88 Pak. Naik 10%. Tadi kan kita masih bahas di level 80 ya Pak ya. Kalau sudah 88 begini gimana nih Pak? Tunggu sampai 90 dulu atau gimana? Bagi yang belum punya. Bagi yang belum punya ini ada gap lagi nih. Berarti ini namanya runaway gap. Ini berarti trennya betul-betul kuat ya. Jadi untuk masuk ini masih sangat masuk akal karena pasti target yang 90 tadi akan ditembus. Nah, kita bisa lihat target berikutnya ada di sekitar 97 karena ini kelihatannya memang resistance yang sangat kuat ya. Target berikutnya adalah di posisi 97. Masuk di 88 cukup aman Pak Angelo? Masih aman. Kalau kita mau lari itu kalau dia tembus ke bawah 85 ya, itu harus lari. Oke, itu dia ya rekomendasi pemirsa secara teknikal untuk Garuda Indonesia. Kalau untuk indeks harga saham gabungan sendiri masih cukup wajar ya Pak ya? 6930 saat ini, tapi kan benar-benar masih di menit awal. Tadi sempat merah tapi berbalik arah. Anda melihat Pak kayaknya akan cukup bertahan nggak ya 6930 ini yang Anda bilang tadi ini adalah resisten terdekat? Sepertinya sih dia akan terjadi pullback ya. Akan terjadi pullback. Jadi ya tapi bagus pullbacknya, kesempatan buy on weakness sebetulnya. Kesempatan untuk buy on weakness gitu ya. Tadi supportnya pemirsa adalah di 6890 ya Pak? Ya 6880 sampai 90 ya. Oke, ada peluang pullback, tapi pagi hari ini kita lihat masih di teritori positif. Oke, saya penasaran Pak Angelo punya saham nggak sih Pak yang lebih ke investasi medium to long? Medium to long saya jarang untuk. Kenapa Pak Angelo? Saya lebih suka trading jangka pendek karena kalau medium to long terlalu banyak variabel yang saya mesti hitungin. Jadi lebih baik yang pendek-pendek aja. Dan biasanya yang trading itu masih bisa kita filter dengan range yang besar. Jadi kalau top profit tetap relatif besar ya, karena range-nya memang karakternya gede. Oke, jadi memang tergantung kembali lagi ke karakter dari investor sendiri ya Pak Angelo. Kalau Ya, misalnya masing-masing senangnya beda. trading, ya cocoknya kayak kalau Pak Angelo cocoknya trading gitu ya. Jadi tidak memaksakan untuk berinvestasi juga, asalkan tips-tipsnya tahu gitu ya Pak. Ya, betul. Kalau misalnya berbagi tips juga ya Pak Angelo, kalau misalnya trading kemudian ada kerugian yang cukup dalam, misalnya kan sering saham-saham ini volatilitasnya cukup tinggi ya Pak ya, dalam momen-momen seperti sekarang ini juga menyikapinya seperti apa sih Pak Angelo untuk membatasi agar profit yang kita dapatkan ini tidak tergerus? Kita harus selalu siap dengan trading plan sebelum kita beli, selalu sudah ada level cut loss di mana dan target profit di mana. Dan kalau misalnya harga naik dan belum mencapai target, kita harus sesuaikan terus trailing stop-nya. Jadi pada waktu profit kita masih bisa melindungi profit kita kalau misalnya dia menembus ke bawah trailing stop itu, karena kita harus langsung tutup posisi ya. Oke. Dan Pak Angelo berapa sih atau kiat untuk menerapkan tadi batasan-batasan ketika misalnya terjadi penurunan agar tetap disiplin, ada nggak Pak? Misalnya ada yang misalnya 5%, kalau Pak Angelo sendiri seperti apa? Kalau saya nggak menggunakan metode itu, saya menggunakan variabel market volume tadi. Jadi setiap kali ada volume spike, itu candlenya pasti menghasilkan support auto resistance yang kuat. Nah, kalau supportnya kuat, itu berarti harus menjadi trailing stop atau stop loss kita. Karena kalau dia ditembus itu biasanya turunnya akan jauh. Jadi itu kelihatannya paling relevan stop loss atau trailing stopnya. Oke, berarti minimal Pak harus bisa baca candle juga ya Pak ya? Ya, dengan volumenya, terutama volume. Baik. Pak Angelo, waktu kita terbatas, masih banyak yang kita perbincangkan dan pasti penasaran pemirsa teknikalnya, analisisnya seperti apa gitu ya. Sayang sekali kita harus akhir segmen Market Buzz. Terima kasih banyak Pak Angelo untuk analisis rekomendasinya pagi hari ini. Have a nice day Pak, selamat pagi. Pagi.